Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita terus merenungkan bagaimana mengenai Alkitab kita. Kali ini kita akan memikirkan perkembangan Alkitab itu seperti apa sebetulnya. Di dalam kitab Injil Matius 28, 19 dan 20 dikatakan begini, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Lalu di dalam Kolose pasal 2 ayat 4 dan 6, 4-6, demikian firman Tuhan, Kolose 2 ayat 4. Hal ini kukatakan, jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi di dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Ya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Karena itu hendaklah hidupmu tetap berpadanan dengan Dia. Saudara-saudara yang kekasih, bagaimana kemudian juga Paulus menggambarkan pelayanan orang-orang di Kolose yang bertumbuh dan maju, kehidupan mereka yang semakin luar biasa. Dan di dalam pasal 1 ayat 4 juga dikatakan begini, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus, tentang kasihmu terhadap sesama orang kudus. Bagaimana juga dikatakan Injil yang sudah sampai pada kamu, Injil itu berbuah berkembang ke seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca, apa yang kita pahami ini menjadi menarik kalau kita pikirkan bersama-sama, bahwa kitab Matius menjelaskan bagaimana Injil harus diberitakan ke seluruh dunia, dan Paulus mengatakan kepada orang Kolose bagaimana Injil itu juga menyebar karena juga cara hidup ataupun nilai-nilai kehidupan orang di Kolose, dan bagaimana itu menjadi satu berkat yang luar biasa dan Injil terus beredar. Paulus sendiri pun pergi ke sana kemari untuk memberitakan Injil itu. Nah, saudara-saudara, ide bagaimana sebetulnya Alkitab itu supaya jangan hanya ada dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, sebetulnya dimulai dari bahasa Ibrani. Saudara, orang-orang Israel merantau ke berbagai tempat, mereka mengalami kesulitan karena mereka hanya menguasai bahasa yang lebih populer pada waktu itu, yaitu bahasa Aram. Sehingga Ibrani menjadi bahasa, kalau istilah kita, untuk orang-orang tua, orang-orang yang mendalami bahasa itu. Tapi dalam pergaulan keseharian, ya, bahasa Aram menjadi lebih dikenal dan lebih dinamis. Sehingga huruf Ibrani yang tidak mengenal huruf hidup itu menjadi problem yang tidak gampang, saudara. Oleh karena itu, terjadilah apa yang kemudian diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Aram. Nah, ini dulu, saudara-saudara, ini perjanjian lama dulu ya.
Jadi bahasa Ibrani itu diterjemahkan ke bahasa Aram. Bagaimana kemudian diberi nilai-nilai di sana? Pertama, memperkenalkan susunan tanda-tanda huruf hidup, ya, yang lengkap, yang tidak ada di Ibrani. Misalnya Ibrani kalau menulis Yahweh, YHWH. Waktu ada A, I, E, O itu huruf hidup jadi Yahweh, itu sudah jadi Aram. Nah, jadi ini menjadi satu pergumulan dan dinamika bahasa. Sehingga tiap orang mesti menyadari betul bagaimana Ibrani ke Aram ada penambahan konsonannya atau huruf hidupnya begitu ya. Nah, kemudian di sini kita juga melihat bagaimana penggunaan tanda yang ada di Ibrani menjadi satu yang umum di dalam bahasa Aram itu diatur sedemikian rupa. Sehingga kemudian vokalnya juga ya antara Ibrani sama Aram ini bunyinya bagaimana ini? Ini seperti apa ini? Nah, ini kan mesti diperhatikan terus sehingga ya bagaimana penterjemahan ke dalam Aram itu tidak boleh menghilangkan arti intinya. Sehingga karena apa? Untuk yang dibaca yang seharusnya lain dari yang ditulis. Untuk yang ditulis seharusnya lain dari yang dibaca karena itu caranya memang ada. Jadi sangat tergantung pada kalimatnya ditaruh di mana, untuk apa. Wah, ini pekerjaan yang disebut masora teks. Jadi orang-orang atau para masora, yaitu mereka yang meneliti dan memperbaiki semuanya. Nah, itu yang disebut masora teks ya. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, Alkitab kita itu menjadi Alkitab yang luar biasa loh itu ya, PL itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana kemudian PL itu berkembang di dalam seluruh perjalanannya, sehingga menjadi bagian yang bisa kita pahami bersama-sama ya. Nah, disinilah kemudian munculnya pemahaman ataupun bagaimana orang memperhatikan ya penterjemahan itu berkembang dalam kehidupan umat itu. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang sedang terjadi, apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita lihat, maka dari PL itu bergeraklah ke bahasa Aram, dari Ibrani ke Aram. Lalu kemudian dipikirkan lagi, ini bahasa Aram yang populer. Tetapi mengingat orang-orang Yahudi sendiri, diaspora namanya, perantauan itu kan banyak. Maka mulai lagi dipikirkan. Nggak tentu juga semua menguasai bahasa itu. Sehingga muncul juga, ditambah lagi ada orang-orang porselit, yaitu orang-orang yang bukan Yahudi, tapi masuk ke dalam agama Yahudi. Sehingga diterjemahkanlah juga ke dalam bahasa internasional pada waktu itu, yaitu bahasa Yunani. Sehingga PL berbahasa Yunani, saudara-saudara yang kekasih. Ya, ini yang kemudian sering dikerjakan oleh tim dari Septuaginta. Ya. Nah, kemudian dari bahasa Yunani juga masuk ke dalam bahasa Syria. Ya. Dan begitulah kemudian dia berkembang lagi. Ya, bagaimana ke bahasa Koptik, ke bahasa Bohair, ke bahasa Sahid, termasuk ke bahasa Arab. Jadi jauh saudara-saudara di abad ketiga keempat itu sesudah Alkitab itu selesai 397 ya, abad keempat akhir itu, sesudah itu kemudian nanti ada perkembangan lagi, penterjemahan itu bergerak terus dari bersamaan dengan kanon tadi ya ke dalam bahasa-bahasa yang saya sebut tadi. Sehingga jadi abad-abad 3 sampai abad kelima itu ya Alkitab berbahasa Arab sudah ada. Nah, ini yang menjadi sangat perlu untuk dipahami bersama-sama. YHWH dari bahasa Ibrani menjadi Yahweh, ada konsonannya atau huruf hidup ada di dalam bahasa Aramnya. Begitulah kalau nanti ke bahasa Koptik bagaimana sebutnya, Bohair ya ke bahasa Arab dan seterusnya. Nah, ini di dalam penterjemahan bahasa jadi terus bergerak. Ya, di Yunani misalnya apa yang disebut Allah atau Yahweh itu ya kalau di dalam PL itu di sana disebutnya Theos. Ya, dan rasul-rasul memakai itu dan gak ada yang ribut begitu ya pada waktu itu karena rasul dalam wibawanya tentunya. Nah, ini menjadi menarik kalau kita pikirkan bagaimana pergerakan itu terjadi dan bagaimana proses ini terus berkembang. Sehingga ini yang kita sebut translate ya. Tetapi sebelum translate ada apa? Namanya transmisi. Jadi kitab yang berbahasa Ibrani PL itu kan ada satu ditulis oleh Nabi. Lah kalau orang lain mau baca juga, mau belajar juga bagaimana dong? Kalau yang pindah gimana? Dicatat ulang lah, namanya transmisi. Jadi dicatat ulang nih. Nah, pencatatan ulang ini kan perlu nih dicatat ulang untuk mengkopi. Kan dulu belum ada percetakan, belum ada fotokopi, begitu dicatat ulang gitu lah. Nah, catat ulang ya seberapa jumlah yang dibutuhkan pada waktu itu kan sangat terbatas sekali.
Nah dari situlah kemudian diterjemahkan tadi kalau jumlahnya terbatas dicatat ulang, tapi kemudian juga terbatas untuk pendistribusian kepada orang-orang lain di luar orang Yahudi ya. Maka kemudian ditolonglah translate atau menjadi penterjemahan saudara ya. Nah, memang di dalam penterjemahan ya, di dalam pencatatan selalu memang perlu harus ada kehati-hatian ya. Karena masalahnya ada saja hal-hal yang mesti dilihat ya, mana yang diterjemahkan karena apa? Memang ini ada masalah tensis, ada masalah vocabulary, vocabnya sendiri ya. Terus kekayaan bahasa itu, budaya dari bahasa itu, sehingga bahasa satu nggak bisa serta-merta ditampung di bahasa yang lainnya. Nah, kemiskinan bahasa ini selalu menjadi kenapa kalau bahasa Indonesia coba kita banding dengan bahasa Inggris. Itu untuk menemukan sebetulnya yang paling pas. Oh, maksudnya kira-kira begini nih, yang tidak bisa dikatakan dalam bahasa Indonesia ini gitu loh. Ini menjadi harus hati-hati juga kita pahami. Jadi bukan berarti bahasa Indonesia salah, bahasa Inggrisnya lebih benar. Tetapi masalahnya ketika itu mau menggambarkan yang dimaksudkan. Nah, ini yang jadi perlu. Misalnya kalau dalam bahasa Yunani lampadas. Nah, itu mau pakainya apa ya? Obor apa pelita tentang 5 anak darah bodoh dan pintar. Ya, Indonesia memakainya pelita. Tapi kalau melihat katanya lampadas ya, dan dalam pemakaian umum di dalam PB banyak lebih mengacu kepada obor. Nah, obor dan pelita kan dua hal yang berbeda sebetulnya. Walaupun ya sama-sama lah kita ngerti kan, pelita juga pakai sumbu, pakai minyak, obor juga begitu. Ya, tapi obor ini yang dibawa biasanya langsung dinyalakan, tidak lagi ngecek isi dalam minyaknya itu makanya jadi bodoh. Mestinya dia hanya membawa obor yang tidak ada minyak, persediaan untuk mengisi tidak dibawa. Itu yang menjadi kesalahan orang gadis yang bodoh itu. Nah, dengan begitu kita lebih sedikit tertolong dengan lebih mudah. Nah, itu adalah alat bantu kepada kita, itu adalah alat untuk menolong, lebih mendekati, memahami yang pasti ini apa sih ini, kan gitu. Ya, belum lagi nanti menyangkut budaya, seperti ilalang. Apakah yang dimaksud ilalang itu adalah lalang yang kita pahami? Saudara-saudara, kalau dalam bahasa di Tapanuli ada eme dan ada par eme-eme. Nah, ini memahami gandum dan gandum-ganduman, kira-kira bahasa Indonesianya jadi begitu ya. Kalau eme itu si padi. Ada padi beneran, tapi ada yang kayak padi tapi bukan padi loh. Ya, tampilannya sih kayak padi gitu. Buahnya itu nggak bisa dimakan. Tapi ya tampak kayak padi, ada buah begitu. Jadi bukan lalang murni seperti yang kita pahami. Nah, ini kan lagi-lagi kekayaan budaya, istilah-istilah yang bisa dipahami penuh. Lalang-lalangan saya nggak ngerti, padi-padian mungkin kan begitu ya. Nah, ini petani kan lebih bisa memahami untuk ngelihat. Oh, ini namanya ini nih. Nah, di satu daerah namanya itu apa tuh? Ya, di daerah ini apa namanya? Kan gitu. Nah, jadi bahasa Indonesia padi-padian kan kita nggak ketemu ya. Jadi, nah itu disebut apa nanti itu? Sehingga ketika memakai istilah gandum dan lalang, kan perbedaannya kontras. Padahal kalau padi dan padi-padian atau eme dan par eme-emean itu bedanya agak tipis, nggak kontras. Jadi ketika dikatakan di dalam kehidupan gereja itu ada lalang gandum, kayaknya mirip loh, sama-sama Kristennya. Tapi beda loh, kelakuannya yang satu jadi berkat, yang satu jadi laknat. Nah, begitu saudara. Jadi kita secara ini, oh ini begini nih, kan gitu. Jadi bisa memahami lebih tuntas lagi. Ya, nah tapi itu soal kekayaan tensis ya kita perlu belajar untuk lihat-lihat, baca-baca kan gitu. Itu betulnya komentari, pembanding-pembanding, begitu loh saudara. Bukan Alkitab itu kurang pada dirinya ya. Jadi ini masalah bahasa ini memang bukan masalah yang sederhana. Sehingga dari transmisi penulisan ulang untuk memperbanyak jumlah hingga translator penulisan yang diterjemahkan sehingga banyak bahasa ya, itu dilakukan baik di PL maupun di PB karena seturut dengan perkembangan Injil yang terus melebar ke berbagai tempat ya. Nah, karya terbesar waktu dari PL ke Yunani maupun dari PL Ibrani ke Yunani, PL Ibrani ke ya itu dikerjakan Masora teks. Para masora ini ya. Masora itu disebut itu istilah menjadi para penerus gitu ya. Itu dari kata masora. Mereka yang meneruskan artinya bagaimana menumbuh kembangkan kan begitu ya. Nah, Septuaginta itu dari 70 orang ya. Tua-tua yang untuk mau coba membawa itu lagi ke dalam bahasa internasional yang berlaku pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, ini menjadi sangat menarik ketika kemudian dikerjakan ya.
Lalu bagaimana ini terus bergerak secara dinamis, nanti sampai penyusunannya pun bergerak terus menerus begitu ya. Seturut dengan perkembangan gereja Tuhan pada waktu itu. Progresnya ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa ya. Hal-hal penting untuk pertumbuhan dan perkembangan pembahasan Alkitab sehingga bisa dibaca oleh semua orang di banyak tempat. Ya, ini jadi perlu. Nah, saudara-saudara, kita tahu Alkitab kalau yang seperti saya bilang tadi, kalau PL itu banyak ditulis di perkamen, kulit dari biri-biri atau kambing begitu yang dikeringkan. Kalau PB itu banyak yang ditulis dari kertas papirus, kan begitu ya. Ini datang dari kertas ini banyak di Mesir ya. Nah, ini pada waktu itu bahan-bahan seperti itulah di waktu yang lampau. Nah, bagaimana kemudian pertumbuhan perkembangan ini bergerak sehingga kemudian Alkitab itu juga diterjemahkan dari Yunani itu ke Eropa, ke Vulgata namanya ya. Nah, Vulgata itu untuk kepentingan Roma ya sebagai bahasa Latin ya. Jadi diterjemahkan ke bahasa Latin yang disebut kitabnya itu Vulgata. Nah, ini dalam bahasa Latin ya. Ini kalau orang-orang di Vatikan ya, para pemimpin gereja bisa membaca bahasa Latin dengan sangat fasih ya. Mereka mempelajari itu secara khusus. Nah, ini Latin. Nah, sementara ke bahasa Inggris itu oleh John Wycliffe ya. Itu sudah ada di abad ke-14 ya. Dia seorang sarjana filsafat dan juga sarjana teologi dari Oxford University di Inggris, yang kemudian di dalam kerinduannya supaya orang-orang Inggris ini baca Alkitab, bukan hanya mendengar rohaniawan begitu ya. Mau dengar rohaniawan kan yang ngerti Alkitabnya kan berbahasa Latin itu. Nah, sementara umat ini nggak tentu berbahasa Latin. Sehingga umat ini berbahasa Inggris. Pada waktu itu di tempat itu diterjemahkanlah ke bahasa Inggris. Nah, inilah yang terbitan pengarahan dan juga bantuan dari raja, yaitu Raja James pada waktu itu. Maka disebutlah Alkitab King James. Gitu, saudara. Saudara kan punya Alkitab yang baca Inggris King James, bukan? Nah, itu bahasa Inggris pertama kali yang kemudian ditranslate dari Latin itu atau dari Yunani juga bahannya secara perbandingan begitu oleh John Wycliffe. Nah, adalah kitab berbahasa Inggris. Nah, itu abad ke-14 kira-kira 1330 sampai 1384 nanti baru selesai itu ya, dibuat letimnya di bawah kepemimpinan John Wycliffe tadi. Sementara itu saudara di Jerman pun berkembang lagi. 100 tahun kemudian pada 1483 sampai 1531 di Jerman muncul dalam bahasa Jerman. Ini dilakukan oleh Martin Luther. Nah, Martin Luther lah kemudian membuat dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Jerman. Hanya memang Martin Luther menjadi seorang tokoh bukan saja menerjemahkan Alkitab itu ke bahasa Jerman, tetapi juga menjadi seorang yang dikenal mempengaruhi dasar dari gramatikal bahasa Jerman itu sendiri. Ya, bagaimana grammarnya itu dipengaruhi betul oleh dia. Sehingga kita melihat para hamba-hamba Tuhan di waktu lampau adalah orang-orang yang luar biasa berkarya, memberikan sumbangsi dalam mempengaruhi budaya maupun kehidupan berbangsa. Nah, ini menjadi gambaran tersendiri yang juga perlu kita selami, perlu juga kita pahami betapa amat sangat luar biasanya apa yang dikerjakan oleh para bapak-bapak gereja ini yang bertumbuh berkembang dengan cara yang hebat, dengan cara yang ajaib itu. Nah, jadi saudara-saudara, baik PL maupun PB yang kemudian dicatat ulang transmisi untuk perbanyak, ditranslate untuk berbagai bahasa, mewarnai kehidupan gereja Tuhan. Terus bergerak secara dinamis, terus bertambah dan bertumbuh dan berkembang. Sehingga kemudian dari bahasa ke bahasa, sampailah ke bahasa Indonesia. Nanti dari bahasa Indonesia kita menerjemahkan, ternyata problem juga. Ini saya ambil konteks Indonesia dulu supaya kita ngerti. Oleh karena itu Lembaga Alkitab Indonesia yang pertama kali memang muncul di Inggris, lalu muncullah lembaga-lembaga Alkitab di berbagai-bagai negara untuk kepentingan negara-negara itu sendiri, diterjemahkan ke dalam bahasa negara-negara itu tersendiri, termasuk di Indonesia. Tapi Indonesia juga bergumul, karena kita punya ratusan lagi bahasa suku, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, ya kita mesti menerjemahkannya lagi ke bahasa-bahasa suku. Apalagi kalau sampai subsuku, waduh, banyak banget jumlahnya. Ya, maka ke bahasa-bahasa suku diterjemahkanlah. Misalnya kalau kita bilang suku besar seperti ke bahasa Jawa, ke bahasa Batak, ya, dan lain-lainnya lagi. Nah, jadi saudara-saudara, bagaimana kemudian Alkitab itu dari berbahasa Ibrani, PL itu ke Aram, ya,
lalu juga ke Yunani, lalu PB yang sudah Yunani itu diterjemahkan langsung berikutnya bahasa sekitar Arab begitu ya, ke bahasa Syria, bahasa Bohe tadi ya, termasuk ke bahasa Arab, lalu keluar dari sekitar itu kan di dataran daerah Timur Tengah, keluar dari Timur Tengah satu ke bahasa di Eropa yaitu Latin yang mewarnai dataran Eropa pada waktu itu, lalu oleh John Wycliffe 1300-an itu ke bahasa Inggris, nanti 1400 oleh Martin Luther ke bahasa Jerman, lalu menyusullah tempat-tempat lainnya dan teruslah berkembang. Karena kemudian kelak bahasa Inggris menjadi bahasa internasional, saudaraku, ya. Nah, maka pertumbuhan perkembangan bahasa luar biasa, masuklah ke bahasa negara-negara, dari bahasa negara-negara ke bahasa suku-suku. Puji Tuhan. Sehingga Alkitab itu berkembang dengan luar biasa dan banyak orang yang punya beban, punya hati sungguh-sungguh. Terus memikirkan penterjemahan yang tidak berhenti sampai sekarang. Karena masih banyak suku-suku yang belum disapa oleh Alkitab dengan bahasa ibu. Nah, ini memang menjadi suatu beban yang penting sehingga mereka lebih mudah memahami dengan bahasa ibu yang mereka pahami. Ya, orang-orang di pedalaman sana, suku-suku terasing itu belum tentu juga mungkin dia dengar-dengar Indonesia ngerti, tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia. Sehingga dia sangat familiar tentu dengan bahasa sukunya. Sehingga perlulah penterjemahan itu lagi, kan begitu saudara. Sehingga kerjaan penterjemahan tidak berhenti, hanya saja pekerjaan transmisi tadi memperbanyak sudah lebih mudah. Ya, sejak ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg, ya, abad-abad 16 itu 1500-an itu ditemukan oleh Gutenberg, ya, sehingga 1500-1600 itu mesin cetak menolong. Dan sekarang kita sudah computerized, jadi lebih cepat mencetaknya. Hanya saja pengerjaan translate-nya tetap tidak secepat artinya mencetaknya, bukan, karena perlu keunggulan bahasa, kepasihan, sehingga tiap-tiap orang ahli bahasa masuk ke bahasa tertentu. Bagaimana menerjemahkan ini ke Indonesia? Apa yang cocok? Bagaimana nuansanya? Bagaimana? Nah, karena itu ada usaha-usaha juga untuk mempermudah itu ke bahasa Indonesia sehari-hari. Itu yang dikerjakan LAI, ya. Nah, bagaimana ini menjadi pergumulan tersendiri dalam kerinduan yang besar supaya tiap orang suka membaca Alkitab karena dibaca dengan bahasa ibu atau dibaca dengan gaya bahasa yang dipahami oleh anak muda misalnya, ya, yang lebih umum sifatnya. Nah, itu kerinduannya cuma satu kan, supaya semua orang baca Alkitab. Nah, inilah yang harus jadi pergumulan kita. Oleh karena itu saya katakan, betapa bahasa Indonesia yang saudara punya lewat perjalanan panjang itu. Karena itu hargailah, bersyukurlah pada Tuhan, Alkitab kita ada dalam bahasa ibu kita. Seturut dengan pengembalan Injil yang kemana-mana. Seperti yang Tuhan perintahkan, kabarkan Injil. Sekarang kita berkesempatan memberitakan Injil ke semua orang Indonesia karena ada dalam bahasa Indonesia, dan ke suku-suku karena ada dalam bahasa suku. Cintai dan cintai dan cintai Alkitabmu itu. Pelajari, lihat sejarahnya, berapa keringat di sana, bukan saja keringat air, keringat darah itu. Tetapi ingat, bukan mau mengkeramatkan Alkitabnya, tapi memahami dan menghargai firman itu, memberitakan itu kemanapun supaya sungguh hidup kita adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Selamat mencintai Alkitabmu, membacanya dan bersyukur ada dalam bahasa ibu kita. Amin, saudaraku yang kekasih. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk perenungan kami akan Alkitab hidup. Terima kasih untuk sejarah yang telah menyatakan kepada kami bagaimana pertumbuhan perkembangan Alkitab yang luar biasa. Sehingga sungguh nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Mampukan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau supaya hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih untuk semuanya, terpujilah Tuhan kami. Kami bersyukur untuk tiap orang yang Tuhan pakai untuk menerjemahkan Alkitab ke berbagai-bagai bahasa, termasuk ke bahasa kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan memberkati lembaga pelayanan yang memikirkan itu, dan tiap orang yang memberi kontribusi pengabdiannya. Dan begitulah kami yang mencintai firman-Mu, ajar kami terus bergaul dengannya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.